Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifi Aska Parisi. Di sini saya akan menjelaskan mengerjakan tugas dari PM1 yang individu. Yang pertama itu membuat kanvas dan mengubah ukurannya menjadi 1920 kali 1080. Lalu kita tambah kanvas dulu di hierarkinya. Nah, setelah ini di canvas color diubah modenya menjadi scale with screen size. Kita tinggal masukkan angka 1920 kali 1080. Sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana menambah button dan mengaktifkan sebuah game object image ya. Di sini kita langsung saja ke UI dan ke button TextMesh Pro. Di sini kita langsung atur saja si lokasi buttonnya dan ukurannya juga. Ukuran fontnya diatur di sini. Misalnya kita masukin 40 saja, bold dan summon. Kita simpan saja di pojok sini. Lalu di canvas kita tambah objek baru di UI image. Di sini biarkan dulu. Setelah itu saya sudah menyiapkan gambar di sini. Langsung masukin saja sini dan kita atur saja ukurannya. Kalau di game view-nya udah aman ya. Sekarang kita matiin. Nah, di tombol summon ini, di on kliknya kita tambah. Sudah itu tambah button objek image yang tadi. Sudah itu ke game object, set active pool, centang bagian ini. Kayak di gamenya jadi kosong. Lalu kita akan coba run gamenya. Nah, langsung muncul. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana mengubah teks dynamically. Di sini kita tambah 3 button saja sebagai contoh. Lalu kita posisikan saja si buttonnya ini. Misalnya di sini saja. Kita atur dulu ukurannya sebelum diubah si itunya, sebelum diduplikat. Kita namakan buttonnya itu text button. Kita buat bold, ukurannya 40. Nah, di sini langsung kita duplikat saja 3. Kita letakkan di bawah ini. Oh, salah. Maaf, tadi yang diduplikat teksnya. Jadi kita duplikat 2, kita butuh 3. Kita atur-atur saja posisinya. Ini agak bakal panjang, kita panjangin saja. Sudah itu yang kedua kita kasih nama text mesh button. Dan yang ketiga text mesh pro button. Ubah ukurannya agar cukup. Lalu kita tambah teks di kanvas.
Untuk yang ini biasa saja dulu. Di sini colornya kita atur-atur saja. Ukurannya kita ubah jadi ke 40. Dan sini fontnya biarkan saja. Lalu text filenya kita kosongkan dulu. Sudah itu, kita buat 3D text mesh dari ke 3D object text mesh pro. Kalau di sini kan ini di pojok ya. Jadi kita akan ubah saja posisinya dari si 3D object ini. Oh, salah, harusnya di game objeknya ya, ini di kameranya. Kita atur-atur saja ukurannya. Di sini kita pasang lagi ke 30 atau 20 aja biar lebih kecil. Dibuat bold. Kita atur si bordernya juga. Kita atur saja di sini misalnya. Kita atur saja di sini misalnya. Nah, seperti ini, dan text fieldnya dikosongkan juga sama seperti tadi. Lalu yang ketiga, TextMesh Pro. Di sini sebelumnya saya sudah menginstal TextMesh Pro-nya. Lalu kita ke UI. Di sini kita balik lagi UI TextMesh Pro. Di sini kita atur aja jadi 50 misalnya. Dan atur di sini dan kita kosongkan saja. Uh, Setelah itu kita akan fungsikan button-button ini, yang tiga ini. Atau text button, dari text button kita tambah. Setelah itu kita tambah text legasinya. Dan kita pilih text dan string setter. Dan kita akan masukkan misalnya ini ya. Nah, itu kita di button selanjutnya kita tambah, oke, maaf lupa, kita
Saya akan tambah ini ya dulu di button kedua, tambah tambah on clicknya dulu. Sudah itu masukin sini Text Mesh Pro dan text setter ya. Text setter. Kita tulis juga. Dan di Text Mesh Pro juga kita lakukan yang sama, tambah objeknya. Sudah itu kita masukkan dan Text Mesh Pro, text dan text setter ya. Jadi di sini harusnya kita ubah lagi. Kita coba apply saja. Berarti ini udah selesai semuanya. eh Teks yang tadi kosong sudah terisi oleh yang kita ajukan, kita ubah tadi gitu. Lalu saya akan menambah input password. Di sini kita tambah saja input field. Kita ubah ukurannya sedikit saja. Kita akan gedein. Saya akan gedein ini. Di sini saya akan perbesar sedikit ke 20. Posisinya di tengah dan content type-nya kita ubah menjadi password. Teksnya kita ubah input your password. Oh enggak, sini biarkan kosong saja. Nah, kalau di sini sebenarnya mah sudah itu ya, sudah bisa digunakan. Tapi di sini saya akan mencoba untuk agar si password yang kita inputkan ini masuk ke keluar di konsol ini. Ini kalau misalnya kita ketik tuh sudah menjadi titik-titik kayak gitu. Lalu kita tambahkan script saja. Namanya di sini kita buat folder dulu. Langsung namanya script. Sudah itu kita create scripting empty. Kita kasih nama password manager. Pasti compiling ini tidak sengaja.
Sudah itu kita akan buka ya. Di sini saya akan tambah dulu ininya untuk melihat scriptnya. Nah, di sini saya akan masukkan kode yang dibuat. Nah, di sini maksudnya fungsi dari read password ini, jika si password field ini tidak kosong gitu, jadi ada isinya. Jadi akan ada variabel password yang dimana password itu merupakan isi tadi dari password field tadi, yang di extractnya teksnya gitu. Sudah itu debugnya akan keluar enter password plus password yang ini tadi. Kita tunggu saja compilingnya. Oh, kita tambah di sini empty saja. Namanya kita kasih contoh UI Manager. Jadi kita masukin saja scriptnya. Password fieldnya ini tadi. Nah, itu saya akan tambah button di sini. Tulisannya submit saja di teksnya. Lalu di on clicknya tambah saja. Jadi itu kita tambah UI Manager ini. Lalu functionnya ke password manager dan read password. Jadi langsung keluar di konsolnya dan coba kita run. Kita masukin passwordnya dan submit. Nih, ini sudah keluar ya password yang tadi saya masukkan ini. Ya, sekarang saya akan menjelaskan agak bagaimana cara menambah objek untuk di scroll gitu. Kita ke tambah scroll view di sini. Nah, di sini sudah ada tampilan dari scroll view-nya. Kita akan edit dulu. Enggak, harusnya seperti kita gedein, kita letakkan di tengah saja.
Di sini saya akan pakai yang vertikal aja, jadi horizontal kita hapus. Dan di scroll view-nya yang horizontal kita matiin saja. Nah, ini di viewportnya seperti ini, sesuaikan saja. Di kontennya disesuaikan juga, kontennya sebesar ini. Lalu kita tambah di sini image. Lalu kita masukkan gambarnya sebagai contoh. Biarkan saja sebab ini hanya untuk contoh saja. Nanti di konten kita tambah vertical layout group. Di posisinya kita di middle center. Sudah itu di sini kita coba duplikat lagi. Nah, di sininya spacingnya kita tambah 30, coba 100. Nah, lalu di sini kita akan tambah, kita pakai gambar yang lain saja, contohnya ini, yaitu kita duplikat lagi. Kita pakai gambar yang lain. Itu sudah otomatis pakai ini ya, pakai vertical layout group. Dan kita coba play. Di sini tampak masih kelok ya. Nah, kesalahannya di viewportnya ini harusnya ya, tadi saya lupa untuk menambah content size filter di sini. Vertical fit-nya kita ubah jadi preferred size, jadi lihat kontennya sampai ke bawah itu. Dan kita coba play. Ya udah bisa ya, tuh. Ya, lalu di sini saya akan buat script untuk pindah kamera. Di sini saya sudah membuat objek 3D dan juga ada dua kamera di sini. Ini kita akan nonaktifkan. Sudah itu kita akan tambah UI canvas. Ini kanvasnya kita ubah dulu menjadi 1920 kali 1080. Dalam kanvas ini kita akan tambah button aja satu. Di sini import dulu TMP-nya. Kita perbesar ukurannya dan juga teksnya. Kita akan buat bold ukuran 30 saja.
Udah itu kita ubah di sini tulisannya menjadi cam 1. Kita akan buat 2 button dan di sini kita ubah lagi posisinya. Namanya di sini cam 2. Kalau di game view-nya udah seperti ini ya. Nah, di sini kita ke on click saja, kita tambah 2. Kita tambah objek pertama di sini, cam 1 ya, main kamera. Berarti karena main kamera harus aktif, berarti nanti di set aktif booleannya ini kita aktifkan dan di second kamera kita biarkan mati. Nah, kalau di cam 2-nya sebaliknya. Main kamera kita buat mati dan di second kamera kita buat hidup. Sekarang kita coba. Ini cam 1, cam 2 sudah berubah si posisi kameranya. Balik lagi cam 1 dan cam 2. Sekarang adalah render tekstur. Di sini saya sudah menciptakan second kamera yang tadi dan sudah membuat render tekstur yang ini, yang di sini lebih tepatnya rendering dan render tekstur. Jadi di second camera output teksturnya kita masukin ini. Lalu setelah itu kita tambah raw image di sini. Kita ubah saja ukurannya. Jadi kita masukin render teksturnya. Nah, kita coba posisikan saja di sini, maka udah ada tuh ya. Ini render tekstur yang dari ini ya, yang dari kamera 2 tadi. Ini cuma tekstur saja. Di sini saya akan menambahkan untuk audio player. Di sini kita create empty. Ini kita namakan game objek ini audio aja. Itu kita tambah di sini audio source. Kita masukkan audio yang sudah di play ya. Nah, lalu di button ini tadi pakai button itu aja, kita duplikat saja. Kita letakin di sini.
kita display dan kita duplikat lagi. Di sini kita tulis stop aja. Nah, tadi di audionya kita itu play on awake aja kalian. Nah, nanti di button kedua ini buat playnya, kita hapus dulu dari game object yang tadi, kita masukin audionya sini, terus audio search play, dan ini kita tambah lagi, masukin audionya, masuk audio search, pause. Kita ubah saja namanya jadi pause. Ya, kita coba. Tuh, udah tadi ada keluar suaranya dan bisa pause. Pause. Ya, di sini sekarang saya akan coba itu untuk play video dan untuk pause video. Di sini saya sudah menyiapkan videonya dalam bentuk .mp4 dan video di sini buat video playernya, game object buat video player. Ini tinggal kita masukin dan di sini play on awake-nya kita matiin aja. Sudah itu kita tambah di sini rendering dan ke render tekstur kita kasih nama render feed aja. Dari di video kita masukin render video, kita tadi ubah dulu ukurannya 20 kali 1080 seperti biasa. Udah itu kita tambah raw image di UI, kita ubah ukurannya saja 1080 kali 720 misalnya. Kita kecilin lagi, letak ini tengah. Terus tekstur yang kita masukin tadi yang render video, kita namain saja dulu ini biar gampang. Dan itu tadi di button ini kita tambahkan video display. Maaf, harusnya tadi di videonya ya. Ini play, dan di button ini kita masukin videonya lagi, ketik pause. Nah, tadi play videonya pastikan play on awake mati atau nyala sih terserah ya. Sorry. Nah, ini sudah masuk videonya. 失礼いたしました。くしゃみが出ました。爆音だったら本当にすみません。本当にすみません。
めんなさい。Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat slider audio. Di sini saya sudah membuat dua slider di sini ya. Dengan caranya ke UI langsung ke slider ini. Jadi setelah ini saya akan posisikan ini sebagai volume dan ini sebagai buat progresnya. Kita di sini masukin satu saja. Pasti suaranya langsung ke play gitu defaultnya. Itu saya juga sudah siapin script ini seperti ini dari Jetsil. Langsung kita tambah create empty audio con. Nah, kita masukin saja scriptnya ke audio controller. Audio source-nya ini audio, volume slidernya ini, yang slider ini biasa, dan progress slidernya di slider 1. Kita coba. Bisa ya. Ini sudah berfungsi. Ini untuk apa? Untuk progress ini. Ya, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana drag and drop gambar. Di sini saya sudah menyiapkan dua gambar, yang ini dan yang ini, dan satu script. Itu Jetsil drag and drop image. Untuk menggunakannya tinggal drop saja ke sini. Nah, ini biarkan saja, berarti ini sudah bisa di drag and drop ya. Tuh. Jadi kalau misalnya mau snap, kita misalnya ini di ini ya, di gambar satunya kita harus buat target tag dulu. Di sini karena untag, kita add tag saja. Misalnya snap target. Nah, itu di sini di scriptnya juga target tagnya masuk ke snap target. Ini ya, aktifkan after snap enable-nya. Sekarang saya akan menciptakan prefab. Prefab itu gampang, tinggal seret aja misalnya nih canvas, seret ke aset, dan terciptalah prefab. Sekarang untuk export package ya, misalnya kita akan export package prefab ini, tinggal kita klik kanan dan export package. Sudah itu ini bisa dicek saja sendiri, bisa dicek saja ini yang di dalam prefabnya, dan kita klik export. Dan kita misalnya contohnya simpan di sini ya. Maka di sini sudah ada. Untuk menggunakannya tinggal klik saja 2 kali atau bisa diseret ke aset.